Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Ikhwan pada pelajaran fisika online. Kali ini topik kita adalah membahas tentang hukum Newton. Ya, hukum Newton itu ada 3 ya, hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Tujuannya adalah bahwa dengan mempelajari hukum 1, 2, 3 Newton ini, kamu memiliki kemampuan untuk menganalisis fenomena yang ada di sekitar kita, baik itu pada sistem yang diam maupun pada sistem yang bergerak. Untuk lebih jelasnya, kita akan lihat presentasi berikut ini. Ya, jadi topik kita tentang hukum Newton. Sebelum jauh kita membahas tentang hukum Newton, maka akan kita lihat dulu peta konsep dari hukum Newton. Ya, jadi hukum Newton ini materi yang akan kita bahas seperti ini. Jadi ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton, kemudian juga ada macam-macam gaya. Nah, tentu saja karena hukum-hukum Newton ini adalah hukum tentang gerak, maka penerapannya itu nanti ada pada bidang datar, bidang miring, katrol, dan gerak melingkar. Ya. Namun juga selain kita membahas tentang hukum 1, 2, 3 Newton, kita juga akan membahas tentang macam-macam gaya. Kita akan memperdalam juga bagaimana gaya itu bekerja dan macamnya apa saja. Itu akan kita bahas karena nanti macam-macam gaya inilah nanti akan diolah dengan menggunakan hukum 1, 2, 3 Newton. Oke, jadi ini peta konsep dari hukum Newton ya. Penerapannya pada bidang datar, bidang miring, katrol, dan gerak melingkar ya. Nah, selanjutnya kita akan tunjukkan dulu yang dimaksud dengan hukum 1 Newton ya. Jadi membacanya bukan hukum Newton 1 ya, tetapi hukum 1 Newton. Bunyi hukum 1 Newton adalah jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda itu sama dengan 0, maka benda akan diam atau bergerak dengan kelajuan tetap. Ya, artinya kalau kita melihat satu sistem atau suatu benda itu diam, itu bukan berarti benda itu tidak ada gaya yang bekerja padanya. Ya, ada gaya yang bekerja padanya, tetapi resultannya jumlah total dari gaya yang bekerja pada benda itu kalau 0, maka benda itu akan diam. Atau dia juga bisa bergerak, tetapi bergeraknya itu dengan kelajuan yang tetap. Jadi kecepatannya itu ajek, ya, kelajuannya ajek sepanjang waktu dia kecepatannya tidak mengalami perubahan. Jadi kalau kita balik, kalau kita melihat satu sistem atau melihat satu benda yang diam atau dia bergerak tetapi kecepatannya itu tidak mengalami perubahan, itu menunjukkan bahwa pada benda itu mesti resultan gayanya 0. Ya. Jadi hukum ini bisa kita bolak-balik pernyataannya ya, atau maknanya bisa kita bolak-balik. Kalau resultan gaya yang bekerja pada benda itu 0, itu sistem akan diam atau bergerak dengan kecepatan tetap. Sebaliknya, kalau kita melihat sistem yang diam atau sistem yang bergerak dengan kecepatan tetap, itu mesti resultan gayanya 0. Ya, contohnya misalnya kita bisa duduk di kursi, ya, bukan berarti tidak ada gaya yang bekerja pada kita dan kursi itu. Ya, tetapi kalau kita itu dalam keadaan diam, itu mesti gaya-gaya yang bekerja pada sistem itu jumlahnya mesti 0. Contoh yang sederhana, kita duduk di kursi, maka kita akan memberi beban pada kursi itu, yang itu disebut dengan gaya berat kita terhadap kursi. Ketika kursinya itu diam, berarti kursinya itu mesti juga akan melawan karena dia mendapat gaya berat, maka pada kursi itu juga akan memberi perlawanan. Nanti juga berkaitan sama hukum 3 Newton. Ya. Nah, perlawanannya itu sama gaya berat.
kita itu mesti sama besar. Sehingga resultannya mesti 0. Demikian pula kursinya menekan lantai. Maka lantainya juga akan memberi perlawanan yang menghasilkan gaya yang bekerja pada lantai dan gaya yang diberikan lantai pada kursi itu juga resultannya 0. Maka itu dalam keadaan diam. Itu ya hukum 1 Newton. Kalau dinyatakan dengan persamaan matematika, sigma F atau namanya ini sigma ini resultan gaya sama dengan 0, maka V-nya konstan. Bisa konstan itu bisa ada angkanya tapi tetap, bisa juga dia angkanya itu 0 atau dalam keadaan diam. Baik, yang kedua, hukum 2 Newton. Ya, hukum 2 Newton menyatakan jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda itu tidak sama dengan 0, maka benda akan bergerak dengan percepatan. Nah, ini beda dengan hukum 1 Newton tadi. Ya. Hukum 2 Newton ini membahas tentang sistem atau benda yang bergerak. Tapi bergeraknya itu yang kecepatannya berubah tetapi perubahannya itu tetap atau dikatakan memiliki percepatan. Baik itu percepatannya yang positif maupun percepatan yang negatif atau sering disebut dengan perlambatan. Jadi sekecil apapun kalau resultan gayanya itu tidak sama dengan 0, maka benda itu akan bergerak semakin lama semakin cepat atau sebaliknya semakin lama semakin lambat. Ya. Itu mesti resultan gayanya tidak sama dengan 0. Misalnya di sini kalau dinyatakan dalam kalimat matematika sigma F tidak sama dengan 0, maka A juga tidak sama dengan 0. Berarti dia punya percepatan. Jadi misalnya begini, saya beri ilustrasi, misalnya ini ada satu benda, ya, kemudian dia ditarik oleh 2 gaya, F1 yang di sini ditarik dengan gaya F2, ya. Kalau F1 dikurangi F2 itu tidak sama dengan 0, itu mesti dia punya percepatan. Bisa jadi percepatannya itu bisa positif, bisa jadi percepatannya negatif. Ya. Nah ini berarti hukum 2 Newton. Tetapi jika F1 itu sama besar dengan F2, ya, F1 sama dengan F2, maka percepatannya 0 atau V-nya sama dengan konstan. Nah, ini bedanya ya. Ini hukum 2 Newtonnya, ini hukum 1 Newtonnya. Meskipun selisih F1, F2 ini kecil, ya tetap dia punya percepatan. Artinya dia makin lama makin cepat atau makin lama makin lambat. Ya. Baik, sekarang hukum 3 ini ya. Ini hukum 3 ya. Gini ya. Nah, hukum 3 Newton itu menyatakan bahwa apabila sebuah benda mengerjakan gaya aksi pada benda kedua, maka benda kedua ini akan mengerjakan gaya reaksi pada benda pertama yang besarnya sama tetapi arahnya yang berlawanan. Atau dikatakan aksinya sama dengan minus reaksi, atau reaksi sama dengan minus aksi. Ya. F aksi sama dengan minus F reaksi. Jadi gayanya sama, tetapi arahnya yang berlawanan. Contoh yang sederhana, misalnya tadi, ini misalnya ada kotak ya, kotak diletakkan di bidang ini, maka pada kotak ini akan memberi gaya berat ya pada lantai, misalnya ya ini lantainya. Nah, maka lantainya itu meskipun dia diam, dia itu juga melawan ya. Buktinya apa? Buktinya lantainya nggak ambrol ya. Berarti di sini ada gaya yang
melawan, kita sebut dengan gaya normal. Nah, besarnya gaya normal ini atau perlawanan dari lantai ini sama dengan besarnya gaya berat bendanya yang bekerja pada lantai. Ya, jadi ini aksinya adalah gaya berat dari bendanya, kemudian reaksinya adalah gaya normal dari lantainya. Nah, kalau ini dikaitkan dengan hukum 1 Newton, jika gaya normalnya ini sebesar gaya beratnya, maka ini sistem dalam keadaan diam secara vertikal. Ya, jadi ini contoh aksi reaksi ya. Aksinya mana aksinya? Gaya berat dari benda bekerja pada lantai dan reaksinya adalah gaya lantai pada baloknya ini yang itu disebut dengan gaya normal ya, di mana gaya normalnya ini sama besar dengan gaya beratnya tetapi arahnya yang berlawanan. Nah, ini contoh hukum 3 Newton ya. Nanti setelah kita bahas tentang macam-macam gaya, kita akan mencoba mengaplikasikan hukum 1, 2, 3 Newton ini pada sistem yang berada pada bidang datar, bidang miring, pada katrol, dan pada gerak melingkar. Khusus untuk hukum 1, 2, 3 Newton, saya kira cukup ini dulu informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.